Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kadek Devira Soma Dwitya Gayatri. Saya dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengambil sebuah video untuk ujian praktikum percobaan elastisitas pada hukum Hooke. Sebelumnya, apa sih itu hukum Hooke? Hukum Hooke adalah hukum fisika yang menjelaskan hubungan antara gaya dan perpindahan benda elastis. Contohnya seperti pegas. Hukum ini menyatakan bahwa gaya yang diberikan pada benda berbanding lurus dengan perpindahannya. Adapun tujuan praktikum. Yang pertama, mempelajari hukum Hooke. Yang kedua, menentukan konstanta pegas. Yang ketiga, mengetahui hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas. Jadi, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, satu buah botol kosong ukurannya sekitar 600 ml. Yang kedua, 2 buah karet gelang. Yang ketiga, penggaris sebagai alat ukur. Dan yang keempat, ada gelas dan kap ukur. Yang kelima, sejumlah air sebagai beban. Dan yang terakhir, kita pakai gunting sebagai alat penggantungnya. Sekarang kita masuk ke persiapan percobaan. Yang pertama, ambil 2 buah karet gelang. Kemudian dibuat simpul membentuk angka 8. Seperti ini. Kemudian setelah dibuat simpul, kita ambil botol kosong seperti ini. Kita buka tutupnya. Lalu kita ambil simpul yang tadi yang sudah dibuat. Lalu kita lingkarkan karet ke satu sisi di bagian mulut botol, di atas sininya. Seperti ini. Kita eratkan. Hingga seperti ini. Langkah selanjutnya, setelah karetnya kuat, kita mengambil air 120 ml dan kap ukur. Saya akan mengukurnya terlebih dahulu. Lalu kita tuangkan ke dalam botol. Saya akan tutup botolnya dengan erat. Pastikan karetnya itu tertahan di dalam tutup botolnya ini. Selanjutnya, setelah seperti ini, saya menggunakan gunting sebagai alat menggantungnya. Dan untuk panjang awalnya itu seperti ini. Dan
Setelah diberi beban, panjangnya seperti ini. Kemudian saya akan mengambil penggaris dan saya akan mengukurnya, dari ujung simpul ke dari ujung pangkal ke ujung simpul. Seperti ini. Dan saya dapati panjang karetnya adalah 8 cm. Kita tulis di tabel 8 cm. Seperti ini. Kita masukkan di panjang karetnya itu adalah 8 cm. Kemudian untuk masanya, di dalam air ini adalah 120 mg. Maka saya akan tulis 0,12 kg di masanya ini. Nah, untuk F-nya di sini saya menggunakan rumus F sama dengan massa dikali gravitasi. Dan dengan percepatan gaya gravitasinya saya menggunakan G sama dengan 9,81. Kemudian kita masukin angkanya. F sama dengan M dikali G. F sama dengan 0,12 dikali 9,81. Lalu kita mendapatkan hasil 1,1772 dan dibulatkan menjadi 1,18. Kemudian datanya sudah saya dapatkan, saya akan buat dalam tabel. Jadi F-nya adalah 1,18. Setelah mendapatkan data yang pertama, kita mencari data yang kedua. Jadi kita buka kembali tutup botolnya. Kita taruh. Kemudian kita masukkan air dengan menggunakan massa yang sama. Pastikan kita dengan benar mengukur massa ini dan massa yang awal. Massanya masih 120 ml air. Kita tuangkan. Lalu kita tutup dengan erat. Kemudian saya akan mengukurnya kembali. Nah, untuk panjang kali ini saya mendapatkan 10,5 cm. Kita tulis panjang karet 10,5 cm. Seperti ini.
masanya masih sama 0,12 karena kita menambahkan lagi 0,12 jadinya 240 ml atau kita bulatkan menjadi 0,24 kg. Kita tulis 0,24 kg seperti ini. Dan kita akan mendapatkan mencari Fn-nya. Nah, di sini sudah mendapatkan F dari data yang kedua. Sama seperti cara yang pertama, tetapi masanya yang berbeda. Jadinya F sama dengan M dikali G. F sama dengan M-nya adalah 0,24 dan G-nya adalah 9,81. Jadinya 0,24 dikali 9,81 hasilnya adalah 2,3544. Ini kita bulatkan menjadi 2,36. Setelah itu kita masukin ke dalam tabel yang di Fn-nya yaitu 2,36. Nah, dari kedua data ini sudah, kita akan mencari data yang ketiga, 4 dan 5 dengan massa yang sama dan pengukuran yang sama. Kita tuangin. Lalu kita tutup botolnya. Setelah kita dapat semua hasilnya, nih, kita akan lanjut memasukkan data-data tersebut ke dalam grafik ini dan sesuai dengan panjang karetnya. Di sini kita tidak perlu berdempet-dempetan menaruh angka-angka di atas. Kita masih punya banyak tempat untuk menaruhnya. Jadi langsung aja. Nah, di sini saya sudah membuat 5 titik garis. Dan yang garis panjang ini yang bernama based line. Based line ini adalah garis yang hampir menghubungkan titik-titik pada grafik. Jadi bukan yang dihubungkan seperti rasi bintang, melainkan garis lurus yang hampir menghubungkan titik tersebut. Jadi dimulai lebih kecil dari titik terendah dan lebih besar dari titik tertinggi yang ada di grafik. Kemudian di sini saya mendapatkan suatu garis yang hampir mengenai titik tersebut. Kemudian setelah saya membuat garis grafik ini, saya akan menentukan konstanta pegas karet gelang, yaitu rumusnya ada K sama dengan F per delta X, yang dimana F itu diambil dari ujung sini ke sini, baru ini 6 ke sini, 6 dikurang 0,5. Dan untuk yang di bawahnya ini dari ujung sini ke sini 22, saya pakai 22 dikurang 8. Jadinya kita hasilkan dapat kita hasilkan seperti ini. 6 K sama dengan F per delta X.
F-nya itu adalah 6 kurang 0,5 dan delta X-nya itu adalah 22 kurang 8. Hasilnya adalah 0,40 Newton per sentimeter. Nah, jadi kesimpulan materi yang saya bawakan dari percobaan hukum Hooke ini adalah dalam percobaan mengenai hukum Hooke yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa gaya yang dikerjakan pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Semakin besar perpanjangan panjang pegas, maka semakin besar pula gaya yang dikerjakan pada pegas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.